karya sakala bala bala bala. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau berperkenan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya ada kuasa mujizat melalui kebenaran daripada firman Allah yang hidup yang akan kami dengarnya Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan juga jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Saya percaya bahwa berkat dan diberkati adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Saudara bukan hanya hidup di dalam berkat, tetapi saudara juga diberkati di dalam berkat itu sendiri. Kalau kita lihat tentang berkat, saya percaya bahwa kita tidak akan asing lagi kepada tokoh firman yang luar biasa yang bernama adalah Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Abraham memberkati Ishak. Ishak diberkati oleh Abraham. Nah, tetapi yang namanya Ismail bukan berarti dia tidak menerima berkat. Dia menerima berkat juga. Yang dia terima adalah warisan berkat itu. Warisan berkat dari si Abraham juga dibagi pasti. Tetapi kalau Ishak berbeda. Ishak diberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang. Ishak ini menjadi sumber berkatnya. Kenapa? Karena langsung dari bapak Abraham. Sedangkan Ismail hanya menerima yang namanya adalah warisan berkat, atau hasil dari berkat, atau yang namanya kita sebut sebagai panen berkat. Ini adalah hal yang berbeda. Nah, begitu juga dengan Ishak pada waktu dia memberkati yang namanya Esau. Harusnya Ishak memberkati Esau. Yang dia pegang adalah Yakub. Harusnya yang dipegang adalah Esau. Esau menukar hak kesulungannya. Berkatnya Ishak itu menjadi hak dari si Yakub. Meskipun Yakub penipu. Esau bagaimana Pak? Esau menerima berkat juga, tapi yang dia terima adalah warisan, bukan menerima sumber berkatnya. Nah, banyak orang Kristen hari ini yang dia terima adalah ikannya. Berulang-ulang kali saya bilang adalah ikan. Sedangkan Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati yang namanya Yakub, bukan memberikan ikannya atau warisan berkat itu, tetapi dia memberikan apa? Alat pancingnya untuk memancing berkat itu. Coba kita lihat dulu yuk di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ia, siapa ia? Yesus, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan juga roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, orang yang diberkati adalah orang yang menerima benih berkat itu. Tetapi banyak orang Kristen yang hari ini meminta-minta berkat. Padahal Tuhan memberikan benih berkat, bukan warisan berkat. Kalau warisan berkat, pada waktu saudara terima warisan itu, dan saudara tidak bisa menjaga warisan itu akan habis total semuanya. Dan kau akan menjadi pemulung atau gembel. Karena menerima warisan berkat. Tapi firman Tuhan bilang bahwa Dia menyediakan bagi kamu benih berkat yang Dia sediakan untuk saudara dan saya. Sehingga apa? Sehingga berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah terhenti, tidak pernah berlalu, dan tidak akan pernah habis lumbu-lumbu kita. Tetap kita diberkati dimanapun kita berada, menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan tidak memberikan ikan buat kita, tapi Tuhan memberikan alat pancingnya, yaitu benih untuk supaya apa? Supaya kita bisa tarik ikan terus. Pada waktu habis kita tarik ikan terus. Bukan hanya diberkati sama Tuhan, tapi saudara dan saya menjadi berkat karena saudara dan saya adalah seorang penabur yang punya benih berkat. Bukan hanya sekedar hasil dari berkat itu saudara nikmati dan habis itu habis saja. Tuhan memberikan benih berkat itu supaya ada pelipat kali gandaan, supaya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Barusan ada satu orang nemuin handphone saya. Jadi handphone saya pernah kena lindes. Saya lagi naik motor dan saya taruh di sini. Gajukan sangat-sangat tinggi. Handphone saya jatuh. Saya balik lagi. Saya mau lihat lagi ya. Mana? Nggak ada. Sekitar jam 2, jam 3. Dia telepon. Saya udah ambil nomornya ke Telkomsel. Pak, saya nemuin handphone Bapak. Kamu siapa? Saya tukang sayur katanya. Bisa nggak saya ambil? Bisa Pak. Handphone Bapaknya sudah hancur. Coba lihat deh handphone saya. Pasti foto, bener handphone saya tuh udah hancur. Bilang udah deh saya Gojek aja deh, ya kan. Bapak punya nomor rekening nggak? Nggak usah Pak.
Ini biarin menjadi berkah, Pak. Buat saya, Pak. Itu saya anjung jempol luar biasa. Barusan di WhatsApp saya. Ada kerjaan atau tidak? Saya cariin. Kerjaan buat kamu. Orang punya hati yang baik. Saya terlalu yakin. Jalannya Tuhan pasti buka. Buat hidup ini. Karena saya udah tidak dagang sayur lagi, Pak. Kenapa? Modal saya tidak ada, Pak. Jadi sekarang kamu dagangnya apa? Nggak dagang lagi, Pak. Ya paling saya Grab aja, Pak. Saya tanya, kenapa kamu nggak jual? Kamu nggak rongsokin aja? Terus dia bilang, saya takut, Pak. Kamu takut apa? Takut tidak menjadi berkah. Orang Kristen harus tahu. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, takut kita nggak jadi berkat buat orang. Jadi berkat, saudara pasti akan diberkati. Dan ini saya akan bahas tentang berkat aspal, ya. Berkat asli tapi palsu. Seakan-akan asli, ini berkat, sebenarnya adalah palsu. Amsal 10 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya percaya bahwa berkat Tuhan yang hari ini saudara dan saya terima sebagai benih di dalam kehidupanmu, inilah yang akan membuat saudara dan saya menerima semua apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau terima berkat Tuhan ini akan bisa membuat kehidupanmu akan meningkat. Akan ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi tidak ada susah payah yang akan menambahi. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Nah, kalau ada berkat Tuhan, berarti ada berkat iblis. Berkat iblis saya percaya menjadikan saudara dan saya hari ini kekayaan juga. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikuasai sama si iblis. Dan firman Tuhan bilang, dengan segala kemegahannya, dengan segala kerajaan yang ada dalam dunia ini, milik dan kepunyaan dari si iblis. Iblis bisa memberikan asal satu hal, menyembah. Ntar kita akan membaca. Iblis memberikan berkat buat kita, tetapi susah payah pasti ada. Susah payah berbicara tentang yang namanya tumbal. Karena iblis menolongnya dengan syarat. Ada syaratnya. Kalau Tuhan berkati saudara tanpa syarat, karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Lihat. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Jadi gini, semua kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala kemewahannya yang ada dalam dunia ini adalah punyanya si iblis. Dan ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu, apa yang semua itu? Dunia ini punya kerajaan, dunia ini punya kemegahan, dunia ini punyanya si iblis akan diberikan seluruhnya, semuanya kepadamu. Jika engkau sujud menyembah, ini syaratnya, jika engkau sujud menyembah aku akan berikan seluruhnya. Semua di dalam kerajaan dunia, dari A sampai Z, iblis akan berikan. Syaratnya satu, sembah dia. Orang mau kaya, yes, dia bisa kaya. Ngapain, Pak? Nyembah iblis, dia kaya pasti. Kenapa? Karena iblis bilang, kalau kau sembah aku berikan semuanya. Segalanya diberikan. Satu hal yang saya mau ingatkan kita, dia berikan 3 gratis. Ada tumbalnya. Saya pernah makan di restoran Padang yang menurut saya mahal banget sih, luar biasa. Tapi pelayanannya luar biasa. Pada waktu kita mau duduk aja, kita digeserin kursinya. Duduk Pak. Serbet ini buat di sini, ya kan? Semua disajikan. Puas. Disajikan semuanya. Udangnya segini, udang tangan saya. Udang itu gede banget tuh, lobster gitu. Makan, saya makan semuanya. Saya ambil rendang, saya ambil telur dan lain-lain semuanya. Terus saya tuh demen nyoba royal gitu. Ada kikil segala macam. Cobain satu. Saya makan. Nah, enak, udah kan? Udah. Bayar terus. Makan cuma berdua. Saudara tahu nggak? Habisnya berapa? 800.000. Saya bingung itu. Saya lihat rinciannya. Apa aja? Bapak makan ini. Loh, saya kagak makan ini. Masih ada semuanya. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Bapak toel, Pak. Saya bilang, kamu lihat dari mana semuanya? Kita kagak lihat, Pak. Kita lihat aja, Pak, dari percikan kuahnya. Ditas sama dia. 60.000.
Saya bilang, saya kan tidak makan. Saya cuma nyoel doang. Minta bumbunya aja nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak nyoel, Bapak berarti sudah seperti Bapak makan. Begitu juga. Hari ini kau bilang bahwa, Pak, saya nggak ada pakai dukun paranormal, Pak. Tapi kau meramal juga, Pak. Tapi saya nggak mau diramal loh, Pak. Orang itu saja, Pak, yang maksa-maksa semuanya. Engkau udah nyoel, bayar. Iblis seperti begitu. Pak, saya nggak ke dukun, Pak. Nggak ke paranormal, Pak. Cuma nganterin doang. Cuma nyoel aja, bayar. Apalagi Anda nganterin. Kuasa gelap. Seperti itu. Nyoel dikit saja, bayar. Bayarnya apa? Maaf. Bayarnya bukan bayar yang kita coel. Bayar full seperti kita makan yang kita coel. Permainan kuasa gelap tidak pernah yang namanya gratis. Pasti harus ada harga yang dibayar. Dan harga yang dibayar, maaf, kita tidak bisa komplain. Setiap penggunaan jasa dari si iblis ada tumbalnya. Tidak gratis. Jadi yang gratis itu tidak pernah ada. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberi kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berkat iblis, syaratnya cuma satu, sembah dia. Connect dengan si iblis, dapat semuanya yang iblis janjikan. Tapi maaf, ada tumbal. Tumbalnya di dalam kehidupanmu, di dalam kondisi fisikmu, kondisi kejiwaanmu, dan kondisi rohanimu. Ini akan kena imbas. Dan imbas yang kedua, biasanya dia akan connect-kan dengan orang-orang yang kita sayangi. Siapa itu? Istri, anak, dijadikan tumbal semua. Terutama adalah anak. Mau tidak mau, nggak bisa komplain, nggak bisa turun harga, nggak bisa. Harus bayar apa yang sudah engkau toel. Pekerjaan si iblis, jahat sekali. Ayat yang ke-10. Maka berkata Yesus kepadanya, nyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan ingatkan, kalau urusan penyembahan tidak ada urusan berkat, bos. Saudara dan saya hari ini menyembah Tuhan bukan supaya Anda dapat seluruh kerajaan dunia ini. Tapi saudara dan saya hari ini menyembah Tuhan karena saudara dan saya hari ini mengasihi Dia, mencintai Dia lebih daripada semuanya. Kalau iblis beda, sembah aku akan kasih berkat. Berkat Tuhan punya konsep yang berbeda. Tidak ada urusannya dengan menyembah Tuhan. Tapi berkat itu berurusannya adalah sama mendengar firman dan melakukan firman. Saya mencintai Tuhan. Dan saya menyembah Tuhan itu supaya ada kekuatan yang baru, hadirat Tuhan memenuhi dalam hidup saya. Dan saya connect dengan Tuhan. Saya menyembah Dia supaya saya menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena apa yang kita sembah, itulah yang menjadi replika di dalam kehidupan kita. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang. Dan berkatnya banyak. Sampai ayat yang ke-14. Segala berkat ini akan datang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ayat yang pertama. Syaratnya ada dua hal yang mengikat kita. Jadi kalau kita mau berbicara tentang berkat, ada dua hal yang kita harus lakukan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, untuk bisa mendapatkan berkat dari Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya dan tanpa tumbal, tanpa susah payah, ada dua. Yang pertama adalah saudara dan saya harus mendengar suara Tuhan Allahmu, firman. Nah, dengar firmannya ternyata ada syaratnya juga. Jika engkau baik-baik, berarti ada orang yang dengar firman, yang baca firman nggak baik. Lagi baca firman, WA masuk, dia baca WA dulu. Maka itu kalau mau baca firman, semua ada silent, pakai airplane mode, baru baca firman. Pak, saya baca firman, Pak. Kamu udah sampai mana? Aduh, udah lupa, Pak. Lagi kita dengar khotbah di YouTube, tok tok tok, kita bukain, ada gangguan-gangguan. Maka itu dengar firman, baca firman dengan baik, dengan benar. Kapan, Pak, waktu yang baik? Menurut saya sih ya, menurut saya, cuma ini bebas. Jam 3 pagi, jam 4 pagi kau bangun. Sebelum ada suara apapun juga, kau udah baca firman. Ini luar biasa. Kalau nggak bisa, gimana, Pak? Nggak apa-apa, jam 6.
Pak, kalau nggak bisa juga Pak, jam 7 nggak ada masalah. Nggak bisa juga Pak, bisanya siang Pak. Ya udah siang, nggak ada masalah. Pak, nggak bisa juga Pak, bisanya malam Pak. Malam nggak ada masalah. Pak, nggak bisa juga Pak, karena malam bisa tidur Pak, harus mimpi. Mimpi baca firman kamu. Hamil mimpi, mimpinya baca firman. Udah, gitu aja lah. Kenapa? Karena banyak alasan. Alasannya terlalu banyak, luar biasa. Maaf, Tuhan cuma minta dengar suara Tuhan, dengar firman. Dan selesai dengar firman, yang kedua, dan melakukannya. Banyak orang Kristen dengar firman, terima firman, belajar firman, PLPB dia belajar semuanya luar biasa. Tapi maaf, nggak melakukannya. Pendeta, pelayan Tuhan, kalau tidak ada di gereja, liar dia pasti. Pendeta harus ada di dalam tracknya Tuhan. Pembalap, kalau bukan di 4 balapan, dia pembalap liar. Petinju, kalau bukan ada di ring, adanya di luar, dia adalah preman. Begitu juga dengan kita, orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran firman. Maka itu dengar firman dan melakukan firman. Banyak orang Kristen nggak melakukan firman. Dia tahu kalau di dalam firman tidak boleh dilakukan, tetap dia lakukan semuanya. Kenapa? Karena kebiasaan. Pak, kalau nggak seperti gini nggak afdol Pak. Dia meninggalkan firman. No, firman Tuhan bilang, kalau kau mau diberkati, cuma ada 2. Dengar firman dan lakukan firman. Menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi saudara dan saya harus menjadi pelaku. Iblis mau supaya Anda cuma dengar firman. Dia rancang semuanya sedemikian rupa sehingga dia menyesatkan. Dan dia tahu bahwa ya udah kamu baca firman gak ada masalah, tapi jangan lakukan firman. Yang terpenting hari ini buat kita, lakukan firman. Ayat yang ke-15. Ulangan 28 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak baca firman, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa itu? Nanti bisa dibaca di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-46. Jadi kutuk ini panjang banget. Kalau saudara dan saya tidak dengar firman dan tidak melakukan firman, kutuk ini akan datang. Tidak usah baca firman, tidak usah lakukan firman, berkat tidak akan datang, tapi kutuk akan menghampiri dalam kehidupan kita. Pilihannya cuma 2, berkat atau kutuk. Engkau diberkati atau engkau dikutuk. Mau diberkati, hiduplah dalam firman, pujian doa. Ayolah hari ini hidup dalam apa? Firman, pujian, dan juga doa. Ada cara lain Pak? Nggak ada. Karena di dalam firman saya sudah pernah cek dari kitab yang namanya Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kalau dipres, dikompres, hasilnya cuma 1. Firman, pujian, doa. Hiduplah hari ini dengan firman, pujian, doa. Kenapa orang Kristen bisa disantet? Kenapa orang Kristen bisa kena pelet? Kenapa orang Kristen bisa dihipnotis? Karena 1, dia tidak hidup di dalam berkat dan tidak menjadi berkat buat berkat itu sendiri. Dan dia hidup di dalam kutuk. Kenapa? Karena nggak dengar firman. Orang yang nggak dengar firman, hidupnya sudah ada di bawah kutuk. Dihipnotis pasti bisa. Connect yuk dengan Tuhan hari ini. Ada masalah, ada problem, saya tahu bahwa tidak semua hal yang hari ini yang kita doakan, kita akan capai semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tapi banyak orang Kristen pada waktu tidak mendapatkan itu semua, dia bilang bahwa, wah kalau seperti gini, saya mau cari jalan alternatif. Jalan alternatifnya apa? Saya mau ke dukun, saya mau ke paranormal. Hati-hati sekali. Kenapa? Di balik itu semua, ada tumbal yang menyambar dalam hidup kita. Matius 12 ayat yang ke-30. Yang demikian firman Tuhan, siapa tidak bersama aku. Jadi siapa yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, ia melawan aku. Hari ini kalau kita tidak connect dengan Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam berkat Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam firman, pujian, doa, kalau kita tidak hidup di dalam mendengar suara Tuhan Allah kita dan kita tidak melakukan itu semua, berarti saudara dan saya hari ini sedang melawan Tuhan. Dan saya mau ingatkan kita, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menang melawan dia. Siapa yang tidak bersama-sama aku melawan aku, lawan Yesus. Ayo hari ini kembali kepada Tuhan. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa maaf? Kutuk akan menyerang. Sakit penyakit akan ada dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang yang namanya kita bertahan.
Rasa sakit bukan tidak ada. Bukannya berarti semuanya si penderitanya tidak merasa sakit juga. Tapi bagaimana saudara dan saya harus bertahan hadapan Tuhan. Sakit penyakit bisa ada, bisa menyerang dalam hidup kita. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan juga ada dalam hidup kita. Tetap bertahan, tetap percaya. Jangan pernah kita digoncangkan oleh apapun juga. Ada pengobatan alternatif, gagal ginjal, gagal jantung. Pokoknya bisa tanpa operasi. Maaf, yang bukan Tuhan melawan Tuhan. Kembali hari ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang terakhir, Zakaria 1 ayat yang ketiga. Hati-hati ada berkat aspal. Berkat yang seakan-akan menyembuhkan saya, membebaskan saya, melepaskan saya. Ujung-ujungnya sebenarnya ada tumbalnya. Saya dulu pernah punya buku misteri. Karena saya ini terobsesi ingin menjadi orang yang tinggi besar. Saya buka buku misteri. Ya kamu banyak iklan loh. Meninggikan badan. Dalam waktu berapa hari, entah ditarik katanya sama jin. Saya sempat hubungin loh. Pak, saya mau datang Pak, di mana Pak? Untuk semua agama cocok Pak. Pak, maaf Pak. Ini ilmu putih, ilmu hitam, saya bilang gitu. Ya jawab, putih Pak. Ada tumbal atau apa? Banyak juga tumbalnya, ya kan? Takut kena tumbal juga. Dia bilang, nggak ada tumbal Pak. Pokoknya datang cesplong Pak. Bapak langsung tinggi Pak. Luar biasa, mau juga ini. Berapa duit? Konsultasi 200.000 dulu. 200.000 gede, luar biasa itu. Selesai tutup telepon. Di sini nih. Nggak bisa bohong orang yang punya Roh Kudus. Andri, kamu melukai aku. Di sini terus semuanya. Saya mau tidur. Sini lagi. Andri, kamu melukai aku. Ini suara apa sih? Apaan sih ini sih? Besok lagi. Saya lagi lakukan aktivitas lagi. Andri, kamu melukai aku. Gak bisa bohong orang yang punya Roh Kudus. Jadi maka itu kalau orang yang punya Roh Kudus masih tetap melakukan dosa, maaf, Roh Kudusnya tidak ada lagi. Gak bisa bohong. Saya berulang-ulang kali sampai 1 minggu. Andri, kamu melukai aku. Kamu melukai aku. Kamu melukai aku. 1 minggu loh. Andri, kamu melukai aku. Tidur lagi. Melukai aku kamu. Tidur lagi. Melukai aku kamu. Sini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya minta maaf. Saya minta ampun Tuhan. Saya bertobat. Pentingnya pertobatan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Gelisah hidup saya. Sampai akhirnya saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Baru saya bisa tidur. Ini udah hal yang kedua. Saya nganterin orang buat aborsi. Saya kalau bisa ngulang, saya mengulang hidup saya. Tapi gak bisa bohong loh. Kalau orang yang ada Roh Kudusnya. Di sini ada bilang lagi. Engkau melukai aku, Andri. Engkau melukai aku, Andri. Engkau melukai aku, Andri. Engkau melukai aku, Andri. Sampai akhirnya saya bertobat. Tuhan, saya minta maaf, Tuhan. Udah nganterin orang ke aborsi. Nganter aja kena. Kenapa? Ada pasal 55. Itu turut serta. Jadi turut serta itu di dalam firman juga ada turut serta. Ananias sama Safira. Safira turut serta. Kena mati juga. Akhirnya Zakaria 1 ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Allah semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Bagaimana Pak? Kembali kepada Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Kalau saya dulu pernah mau, belum lakuin loh. Pernah mau untuk ke dukun. Untuk connect sama dukun. Saya minta ampun Tuhan. Yang kedua saya bilang, saya minta ampun juga Tuhan, saya pernah mau ngajak menjadi fasilitator, menjadi supir istilahnya ya, menjadi navigator untuk membawa orang aborsi. Saya minta maaf Tuhan. Saya bukan pelakunya, tapi saya ngajak orang. Saya bilang, Tuhan, saya kembali kepada Tuhan. Akhirnya saya kembali. Saya melakukan hanya hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hidup saya. Yuk hari ini kembali kepada Tuhan. Saya terlalu yakin kita punya masa lalu. Nggak tahu kehidupan kita yang lalu itu apa.
Tapi satu hal firman Tuhan bilang, kembali kepadaku. Aku akan kembali kepadamu. Segala kutuk itu, Tuhan akan mengubah menjadi berkat. Segala kesusahanmu, segala kesengsaraanmu, Tuhan akan mengubah menjadi berkat. Hari ini, sadari, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu semuanya baik. Tapi saya untung juga, hari ini saya punya tubuh yang seperti ini. Kemarin bapak saya udah 70 lebih kan. Berapa coba bapak saya? Berapa ya? Ya kira-kira sih 58 lah. Wih 58 bos, luar biasa. Ya kan? Luar biasa, awet muda ya kan? Saya yakin bahwa di dalam Tuhan kita awet muda terus. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan Pada mezbamu ya Tuhan, Santrilah padamu seperti yang kau ingin. ku telah mati hinara paya sakala malam. Telah mati Dan tinggalkan semua dosa, kesalahan, pelanggaran dalam kehidupan kami Tuhan. Hinara paya sakala